Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan mengerjakan tugas hands-on dari kuis 1 yaitu open-ended project, yaitu topiknya yaitu modern AI. Nah, di sini terdapat deskripsinya. Deskripsinya adalah setelah mempelajari teori mengenai summation, ekstraksi teks dan teknik dasar prompt engineering, kini saatnya saya mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus yang nyata. Tugas ini bersifat open-ended atau terbuka, artinya saya memiliki kebebasan untuk menentukan topik. Namun, harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukan pada jawaban yang benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan saya dalam melakukan interaksi prompt. Nah, di sini terdapat pilihan proyek dari tugas ini. Ada 3 pilihan proyek, yaitu yang pertama adalah study buddy, yaitu rekan belajar. Skenarionya adalah menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel yang terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Kemudian yang kedua adalah writing assistant, yaitu asisten penulisan. Skenarionya adalah menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, menggunakan tone tulisan, atau melakukan validasi data atau fast checking. Yang ketiga adalah research dan planning, perencanaan dan riset. Skenarionya adalah meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikan dalam format data yang rapi. Yang B ini ada deliverables-nya. Nah, di sini yang pertama ada video hands-on, menunjukkan proses interaksi saya dengan AI secara real time. Perlihatkan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana saya merevisi prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian prototype dan storyboard. Prototipenya hasil kerja dan storyboardnya adalah alur berpikir. Nah, video diupload dan disimpan dalam YouTube playlist dengan judul video yang ini. Kemudian link video harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption. Nah, yang kedua di sini saya akan nanti membuat laporan refleksi singkat di laporan praktikum secara terpisah. Nah, di sini ada kriteria penilaian, yaitu yang pertama kompleksitas workflow. Mahasiswa mampu menggabungkan beberapa fitur, bukan hanya satu pertanyaan sederhana. Yang kedua adalah iterasi prompt. Video menunjukkan adanya proses perbaikan, mahasiswa tidak langsung menerima jawaban pertama AI, tetapi melakukan refining, mempertajam instruksi untuk hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu analisis kritis validasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan kelemahan AI dalam laporannya dan menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan pengecekan data atau human in the loop. Nah, di sini saya akan memilih topik proyek yang kedua, yaitu writing assistant atau asisten penulisan. Skenarionya menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian minta AI untuk memperbaiki data bahasa, mengubah tone tulisan, atau melakukan validasi fakta. Saya kebetulan saya memilih topik proyek ini untuk penulisan esai alasan kebutuhan beasiswa untuk memenuhi syarat dari beasiswa KSE, yaitu membuat esai tentang alasan kebutuhan beasiswa. Nah, kemudian di sini saya akan membuka AI-nya. Di sini saya membuka GPT. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan, atau dalam ini saya akan menunjukkan bagaimana saya akan menggunakan AI mulai dari ide awal, lalu melakukan beberapa iterasi prompt untuk menghasilkan esai yang lebih baik, lebih personal, dan lebih meyakinkan. Nah, sebelumnya di sini saya akan mencatat apa saja poin-poin yang
akan saya buat atau akan saya masukkan di esai tersebut, dan gambaran awal dari esai tersebut tentang diri saya itu apa. Nah, yang pertama itu berasal dari keluarga yang sederhana. Kemudian penghasilan orang tua terbatas ya, terutama bapak saya bekerja sebagai supir angkutan umum. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya ingin fokus kuliah dan meringankan beban biaya kuliah. Kemudian yaitu memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, data yang saya berikan kepada AI ini masih sangat sederhana, sehingga saya akan meminta AI untuk mengembangkan menjadi esai untuk alasan beasiswa. Nah, kita salin dulu yang ini tadi poin-poinnya, kemudian kita buka AI-nya. Kita bagi jadi 2 aja. Nah, di sini akan ada tulisannya ya. Nah, di sini saya akan memberitahu apa yang mau saya buat, atau saya akan memerintahkan AI ini untuk membuat esai. Yang pertama, buatkan esai singkat tentang alasan kebutuhan beasiswa berikut. Nah, kita tulis esai singkat tentang alasan kebutuhan beasiswa, terus sederhana. Oh, ini satu lagi yaitu keluarga saya menanggung 2 anak yatim. 2 anak piatu, yaitu anak kakak dari ibu saya. Coba ya. Nah, kita tunggu dari hasilnya dia buatnya kayak gimana. Agak lama ya karena sinyalnya kurang bagus.
kita akan membaca dulu. Saya berasal dari keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi. Saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga kebutuhan sehari-hari harus dikelola dengan sangat bijak. Selain itu, keluarga kami juga menanggung tanggung jawab tambahan, yaitu menanggung 2 anak piatu yang merupakan anak dari kakak ibu saya, beban finansial dari keluarga kami. Dalam kondisi tersebut, saya tetap memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi saya, pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki masa depan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarga. Namun, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan beasiswa agar dapat meringankan beban biaya kuliah yang harus ditanggung oleh kedua orang tua. Dengan adanya bantuan beasiswa, saya dapat lebih fokus dalam menjalani perkuliahan tanpa harus terlalu memikirkan masalah biaya. Hal ini akan membantu saya untuk belajar secara maksimal dan mencapai prestasi yang lebih baik. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan berkomitmen untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya percaya bahwa dengan dukungan beasiswa, saya dapat mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi di masa depan. Nah, setelah saya baca dari hasil AI yang pertama kali ini, saya tuh ngerasa hasil esai ini itu masih terlalu personal dan kurang umum. Nah, AI itu belum benar-benar menggambarkan kondisi saya secara spesifik atau secara detail. Nah, saya akan menambahkan saya akan menyuruh AI-nya memperbaiki esai tersebut agar lebih personal, emosional, dan meyakinkan. Nah, yaitu gunakan sudut pandang orang pertama, yaitu saya, dan bahasa yang formal. Nah, kita akan nyalin esai ini ya, biar lebih mantap. Nah, saya akan membacanya. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayah saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga setiap bulan kebutuhan sehari harus kami kelola dengan penuh kehati-hatian dan pengorbanan. Dalam kondisi tersebut, keluarga kami juga menanggung 2 anak piatu, yaitu anak dari kakak ibu saya. Tanggung jawab ini bukan hanya menjadi beban finansial, tapi juga amanah moral yang kami jalani dengan penuh keikhlasan. Sejak kecil, saya menyaksikan secara langsung bagaimana orang tua saya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut menumbuhkan kesadaran dan tekad yang kuat dalam diri saya, bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan. Saya tidak hanya ingin mengubah masa depan saya sendiri, tetapi juga ingin meringankan beban keluarga serta memberikan kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang yang saya cintai. Namun di tengah semangat tersebut, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi tantangan besar yang menghambat langkah saya. Oleh karena itu, beasiswa ini memiliki arti yang sangat penting bagi saya. Bantuan ini bukan sekedar dukungan finansial, melainkan harapan agar saya dapat melanjutkan pendidikan tanpa menambah beban orang tua. Dengan adanya beasiswa, saya dapat lebih fokus dalam menjalani perkuliahan, mengembangkan kemampuan akademik, dan berusaha meraih prestasi sebaik mungkin tanpa dihantui kekhawatiran akan biaya. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Saya percaya bahwa melalui pendidikan dan kerja keras, saya dapat memberikan kontribusi nyata di masa depan baik bagi keluarga maupun masyarakat. Besar harapan saya dapat memperoleh kesempatan ini sehingga saya dapat melangkah lebih dekat menuju cita-cita dan membalas perjuangan keluarga saya.
setelah saya baca, saya merasa ini hasilnya udah lebih baik dari yang pertama. Tetapi ini masih terlalu agak umum dan kurang detail mengenai keadaan keluarga saya, dan juga ini ada 1-2 kata yang tidak menggambarkan sebuah esai. Tidak, gimana ya? Tidak dalam bahasa formal. Nah, di sini saya akan menambah detail dari yang sebelumnya. Saya menambah iterasi atau personalisasi. Nah, sekarang saya di sini akan menambah detailnya. Sini saya akan menyuruh AI-nya untuk kembangkan esai berikut dengan menambahkan detail yang lebih spesifik dan realistik, terutama pada bagian kondisi ekonomi dan motivasi. Nah, di sini saya akan nyalin esainya. Kita lihat. Kita tunggu. Ini udah selesai. Nah, kita akan membaca. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayah saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu, bergantung pada jumlah penumpang setiap harinya. Dalam kondisi normal, penghasilan beliau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan tidak jarang harus menghadapi hari-hari dengan pemasukan yang sangat minim, terutama ketika cuaca buruk atau penumpang sepi. Sementara itu, ibu saya berperan mengelola keuangan keluarga dengan sangat hati-hati agar kebutuhan kami terpenuhi. Dalam keterbatasan tersebut, keluarga kami juga menanggung 2 anak piatu, yaitu anak dari kakak ibu saya. Kebutuhan mereka, baik pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, menjadi tanggung jawab sama yang harus kami pikul dengan penuh keikhlasan, meskipun hal ini semakin menambah beban finansial keluarga. Sejak kecil saya menyaksikan secara langsung bagaimana orang tua saya bekerja keras dan berjuang tanpa mengalah. Saya melihat bagaimana ayah saya tetap bekerja sejak pagi hingga malam, begitu dalam kondisi lelah, demi memastikan keluarga tetap dapat bertahan. Dari situ saya belajar arti tanggung jawab dan ketekunan dan pengorbanan. Pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran dalam diri saya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang dapat saya tempuh untuk mengubah keadaan. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk tidak hanya memperbaiki kondisi hidup saya sendiri, tetapi juga untuk membentuk keluarga keluar dari keterbatasan ini dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Namun kenyataannya, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi hambatan besar, terutama ketika harus memikirkan biaya pendidikan yang semakin tinggi.
Oleh karena itu, beasiswa ini memiliki arti yang sangat penting dan mendalam bagi saya. Beasiswa bukan hanya sekedar bantuan finansial, melainkan sebuah harapan bagi kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa menambah beban orang tua yang sudah bekerja keras. Dengan adanya beasiswa, saya dapat lebih fokus untuk menjalani perkuliahan, mengikuti kegiatan akademik dengan optimal, serta mengembangkan potensi diri tanpa dihantui kekhawatiran akan biaya pendidikan, biaya hidup maupun kebutuhan penunjang lainnya. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkembang. Selama ini saya selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik dalam kesempatan yang saya miliki, karena saya menyadari bahwa pendidikan adalah investasi terbesar bagi masa depan saya. Saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan melalui beasiswa ini, saya dapat mencapai cita-cita saya dan memberikan kontribusi nyata baik bagi keluarga maupun masyarakat. Besar harapan saya untuk dapat memperoleh kesempatan ini agar saya dapat melangkah lebih jauh dalam meraih impian serta membalas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan keluarga saya. Nah, di sini saya sudah membaca dari yang ketiga, yaitu menambah detail. Nah, di sini hasilnya udah menunjukkan kondisi keluarga saya yang sebenarnya bagaimana, dan terutama pada bagian alasan kebutuhan beasiswa itu untuk membantu meringankan dari beban biaya kuliah. Nah, di sini selanjutnya saya akan memperbaiki struktur dan bahasanya, karena ini struktur dan bahasanya masih berantakan ya, belum terstruktur dan bahasanya belum formal. Perbaiki tata bahasa, struktur kalimat, dan alur paragraf dari esai berikut agar lebih rapi dan profesional. Kita lihat, kita akan ini kita salin, kita tempel di sini biar dia lebih mengerti. Nah, pada tahap ini atau tahap untuk memperbaiki struktur dan bahasa ini, saya akan fokus pada kualitas penulisan yang sudah diberikan tadi, esainya yang sudah cukup mendalam, dan seperti tata bahasa dan alur. Oh, ini udah, kita akan membaca ya. Saya akan membaca dulu. Ya, ternyata ini sudah selesai. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayah saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu, bergantung pada jumlah penumpang setiap harinya. Kemudian, dalam kondisi normal, penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan tidak jarang kami harus menghadapi hari-hari dengan pemasukan yang sangat minim, terutama
ketika cuaca buruk atau jumlah penumpang yang menurun. Sementara itu, ibu saya berperan dalam mengelola keuangan keluarga dengan sangat cermat agar seluruh kebutuhan tetap terpenuhi. Di tengah keterbatasan tersebut, keluarga kami juga menanggung 2 anak piatu, yaitu anak dari kakak ibu saya. Kebutuhan mereka baik dalam hal pendidikan maupun kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab bersama yang kami jalani dengan penuh keikhlasan. Meskipun hal ini turut menambah beban finansial keluarga. Nah, kemudian sejak kecil saya menyaksikan secara langsung bagaimana orang tua saya bekerja keras dan berjuang tanpa mengenal lelah. Ayah saya tetap berangkat bekerja dari pagi hingga malam hari, meskipun dalam kondisi fisik yang lelah demi memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Dari pengalaman tersebut, saya belajar tentang arti tanggung jawab, ketekunan, dan pengorbanan. Hal ini menumbuhkan kesadaran dalam diri saya bahwa pendidikan merupakan satu-satunya jalan yang dapat saya tempuh untuk memperbaiki keadaan. Saya memiliki tekad yang kuat tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup saya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarga keluar dari keterbatasan dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Namun demikian, keterbatasan ekonomi kerap menjadi hambatan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, beasiswa ini memiliki arti yang sangat penting bagi saya. Beasiswa bukan sekedar bantuan finansial, melainkan sebuah kesempatan berharga untuk melanjutkan pendidikan tanpa menambah beban orang tua yang telah bekerja keras. Dengan adanya beasiswa, saya dapat lebih fokus menjalani perkuliahan, mengikuti kegiatan di akademik secara optimal, serta mengembangkan potensi diri tanpa dibayangi kekhawatiran akan biaya pendidikan, biaya hidup, maupun kebutuhan penunjang lainnya. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi serta komitmen untuk kuat untuk terus berkembang. Selama ini, saya senantiasa berusaha untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap kesempatan, karena saya memiliki yakinin bahwa pendidikan merupakan investasi utama bagi masa depan. Saya percaya bahwa melalui kerja keras, disiplin, dan dukungan dari beasiswa ini, saya dapat meraih cita-cita serta memberikan kontribusi nyata bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa dapat memperoleh kesempatan ini agar dapat melangkah lebih jauh dalam mewujudkan impian serta membalas segala perjuangan dan pengorbanan keluarga saya. Nah, setelah saya baca, itu hasilnya sudah struktur bahasanya sudah sangat lebih rapi dan lebih layak untuk digunakan untuk formal esai. Kemudian setelah ini saya akan bertanya kembali apakah esai ini tuh sudah bertanya untuk sama AI, apakah esai ini sudah cukup meyakinkan untuk pengajuan beasiswa. Nah, evaluasi esai, karena saya tidak akan langsung menerima mentah-mentah jawaban dari AI. Saya akan memastikan kembali dan mengevaluasi dari esai ini dengan bertanya kepada AI-nya. Nah, ini nih saya kayak gini biar tahu di mana kekurangan dari esai ini. Berikut. Apakah sudah cukup meyakinkan untuk pengajuan beasiswa? Berikan saran perbaikan jika ada bagian yang lemah. Kita masukin esai yang ini. Tapi ini kayaknya kepanjangan dari hasil yang ini.
Secara keseluruhan, esai kamu sudah cukup kuat dan layak untuk pengajuan beasiswa. Narasinya jelas, alurnya runtut, dan sisi emosionalnya terasa. Kamu berhasil menunjukkan latar belakang ekonomi yang terbatas, keluarga dan pasangan, namun juga tujuan dan urusan di dosen. Ini masih bisa dibuat lebih mengagetkan dan menjual berikut. AI-nya dia memberikan beberapa saran itu kurang spesifik. Dampak beasiswa masih terlalu umum, belum ada gambaran masa depan. Kurang pembeda keunikan diri. Sangat upgrade agar tembus beasiswa. Baik, saya akan minta dia sesuaikan dari pendapat saran kamu. Di sini prestasi saya adalah mendapatkan IPK 3,93 pada semester 3. Kita akan baca ya. Ini tidak perlu dibaca semuanya, cukup baca di tambahannya. Kita baca aja deh semuanya. Coba kita baca. Tak akan membacanya. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayah saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu. Bergantung pada jumlah penumpang setiap harinya. Dalam kondisi normal, penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan tidak jarang kami harus menghadapi hari-hari dengan pemasukan yang sangat menentu, terutama ketika cuaca buruk atau jumlah penumpang menurun. Sementara itu, ibu saya berperan dalam mengelola keuangan keluarga dengan sangat cermat agar seluruh kebutuhan tetap terpenuhi. Di tengah keterbatasan tersebut, keluarga kami juga menanggung dua anak piatu, yaitu anak dari kakak ibu saya. Kebutuhan mereka baik dalam hal pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab dengan penuh keikhlasan, meskipun hal ini turut menambah beban finansial keluarga. Sejak kecil, gimana orang tua saya ini udah ada di atas. Ini tambahannya. Ini tadi udah ada di atas. Saya memiliki semangat belajar ya. Mungkin saya bercerita tentang kesemangan masyarakat. Nah, ini udah bagus dan sudah menggambarkan kondisi saya. Nah, karena ini terlalu kepanjangan buat esai, saya di sini akan membuat esainya cuma 200 sampai 300 kata aja, menggunakan bahasa yang formal dan alur yang kuat. Nah, sekarang buatkan versi final dari esai berikut dengan panjang
sekitar 200 sampai 300 kata. Bahasa formal dan alur yang kuat. Nah, saya akan salin lagi. Ini salin. Ini serial itu bahasan kamu diketik terus penanya. Ini saya sudah speed to text untuk mendikte ID yang pertama, kemudian minta yang memiliki tata bahasa menggunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan esai yang final yang diberikan oleh GPT, yaitu dengan panjang kurang lebih 220 kata. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayah saya bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak menentu. Dalam kondisi normal hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok. Tidak jarang kami harus menghadapi hari-hari dengan pemasukan yang sangat minim. Rumah saat cuaca buruk atau penumpang sepi, ibu saya berperan mengelola keuangan keluarga tersebut dengan penuh hati-hati. Agar kebutuhan tetap terpenuhi di tengah kondisi tersebut, keluarga kami juga menanggung 2 anak piatu sehingga tanggung jawab finansial yang kami hadapi semakin besar. Sejak kecil saya memastikan langsung perjuangan orang tua yang bekerja tanpa mengalah. Pengalaman tersebut menanamkan nilai tanggung jawab, ketekunan dan pantang menyerah dalam diri saya. Saya menyadari bahwa pendidikan merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Sehingga saya belum perasaan semua dan sensitif. Bagi saya, beasiswa ini bukan hanya sekadar finansial, melainkan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa menambah beban keluarga. Dengan adanya beasiswa, saya dapat lebih fokus dalam meningkatkan prestasi akademik dan mengembangkan potensi diri. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi di masa depan, khususnya dalam membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, saya sangat berharap dapat memperoleh beasiswa ini sebagai langkah untuk mewujudkan cita-cita dan membalas perjuangan keluarga saya. Ini sudah sangat bagus untuk esainya. Itu esai untuk alasan kebutuhan beasiswa. Saya akan menjadikan esai ini sebagai referensi atau bisa juga akan langsung saya kirimkan untuk esai dari beasiswa KSE. Tentunya saya akan mengubah bahasanya lagi karena agar tidak terindeksasi plagiarisme atau humanity. Saya akan parafrase lagi. Nah, esai ini akan saya jadikan sebagai referensi ya. Nah, kemudian di sini adalah menunjukkan proses interaksi dengan AI secara real time. Di sini saya tadi sudah
interaksi AI secara real time, perlihatkan prompt yang diketik, juga sudah respon AI ini dan bagaimana Anda merefleksi prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Tadi yang ini udah ya. Yang ini yang pertama, yang ini ya. Ini pertama. Ini juga ini karena kurang memuaskan hasil jawaban AI, saya merevisi sampai beberapa kali. Kemudian menunjukkan bagian prototype. Prototype dari esainya itu yang final, yang akan itu yang bagus dan yang sudah cukup meyakinkan untuk esainya yang ini. Kemudian di sini ada storyboard. Saya akan menjelaskan dari storyboardnya. Nah, yang pertama itu kan pertama kali kan saya akan memberitahu apa yang saya akan lakukan di ChatGPT ini, atau apa yang saya lakukan, apa yang saya mau di AI-nya. Nah, saya itu tadi membuat beberapa poin dasar tentang kehidupan saya untuk alasan kebutuhan beasiswanya. Nah, di sini nih tujuannya biar AI itu punya konteks awal. Dia tidak buta dan agar dia tahu alasan saya untuk mendapatkan beasiswa ini apa. Nah, di sini sudah ada, di sini yang kedua saya menggenerate draft. Nah, di sini saya sudah meminta AI membuat esai dari poin tersebut. Yang ini ya. Ini tadi poinnya, poin dasar. Ini perintahnya. Kemudian di sini sudah ada hasilnya yang dari yang pertama itu saya masih mengevaluasi apakah esai ini sudah cukup bagus atau masih awam dan masih yang masih kurang detail, atau deskripsi tentang kehidupan saya itu kurang detail. Nah, ini karena belum spesifik, saya meminta AI-nya untuk memperbaiki lagi agar lebih personal dan emosional dan meyakinkan, dan menggunakan sudut pandang orang pertama dan bahasa yang formal. Nah, setelah saya memperjelas instruksinya agar lebih personal dan emosional, itu tujuannya itu agar esai ini lebih meyakinkan. Nah, setelah sudah keluar hasil dari perintahnya yang saya mau, itu setelah saya baca ternyata hasilnya itu kurang detail dan kurang spesifik. Nah, saya kemudian saya memerintahkan AI-nya untuk mengembangkan esainya dengan menambahkan detail yang spesifik dan realistis, terutama pada bagian kondisi hidup dan motivasi. Ini esai dari yang udah dijawab tadi yang di atas. Fungsinya itu agar tidak terlihat terlalu generik. Nah, kemudian setelah dia memberikan hasilnya, setelah saya baca dan saya analisis, ternyata bahasa dan strukturnya itu masih kurang teralur atau bahasanya kurang, strukturnya kurang. Nah, di sini supaya layak untuk esai yang formal, membuat dalam bahasa yang formal. Nah,
Di sini saya meminta AI-nya memperbaiki tata bahasa, struktur kalimat, dan alur paragraf dari esai berikut agar lebih rapi dan profesional ini. Nah, setelah AI-nya memberikan hasil, nah ini sudah baik dan bagus, sudah sangat spesifik dan sesuai dengan kehidupan saya. Nah, tetapi saya masih kurang yakin dan ingin AI ini untuk mengevaluasi dari esai yang sudah diberikan tadi. Nah, dengan saya bertanya kepada AI-nya, apakah sudah cukup meyakinkan untuk pengajuan beasiswa, berikan saran perbaikan, dan saya minta saran apa perbaikan yang mungkin kalau ada bagian yang lemah. Nah, sini esainya. Nah, AI-nya ini atau GPT ini dia memberikan beberapa saran yang kurang dari esai tersebut atau dia memberikan beberapa saran, lalu setelah dia memberikan beberapa saran, saya meminta AI-nya menyesuaikan dari sarannya agar esainya itu lebih bagus, lebih baik ya. Nah, di sini saya menambahkan prestasi saya. Nah, ini sudah ada hasilnya, dia menambahkan sarannya. Nah, tetapi setelah saya baca, ini tuh bahasanya itu atau katanya itu masih terlalu panjang. Jadi untuk sebuah esai ini terlalu panjang. Jadi saya meminta AI-nya tuh membuat versi final dengan panjang sekitar 200 sampai 300 kata, bahasa yang formal dan alur yang kuat. Nah, di sini sudah. Nah, ini adalah final esai yang akan saya jadikan sebagai referensi untuk esai saya. Terus kemudian cuman prototype-nya. Nah, ini kan udah prototype atau hasilnya ya. Kayaknya sudah selesai ya. Ini kriteria penilaian. Kita akan lihat dulu. Human in the loop ini itu saya tadi sudah melakukan analisis dan pengecekan apakah esai ini sesuai dengan kondisi saya, dan saya tidak menerima mentah-mentah dari hasil dari AI-nya, tapi saya mengecek secara manual terhadap hasil dari AI-nya, seperti memastikan kesesuaian dengan kondisi pribadi, mengevaluasi penggunaan bahasa, dan menghindari informasi yang berlebihan. Tadi saya sudah cek, kemudian sudah habis. Nah, dari proses ini saya menyimpulkan bahwa AI itu sangat amat membantu dalam memperbaiki dan mengembangkan tugas. Namun, AI itu tidak selalu memberikan hasil terbaik di awal, sehingga diperlukan iterasi prompt agar hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi AI itu harus
dipelajari terlebih dahulu agar dia juga pintar. Kemudian penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap hasil AI agar tidak langsung menerima tanpa pengecekan. Nah, kita tuh jangan menerima mentah-mentah jawaban atau hasil dari AI. Kita harus mengevaluasi dulu, menganalisis dulu apakah jawaban dari AI ini sudah benar atau sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Baik, di sini juga sudah selesai. Ini juga sudah saya kedua ya. Berikutnya hasil kerja tadi storyboardnya udah saya jelaskan dan prototipenya yang ini saya sudah. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.